Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus, dan Roh Kudus beserta kita semua. Hari ini Minggu 26 Januari 2025. Pendengar yang kekasih, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur di hari yang khusus ini. Berkatilah kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang setia, pembacaan firman Tuhan hari ini Bilangan 3 ayat 11 hingga 13. Demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Pendengar, renungan Oasis Fajar pada hari ini berjudul "Semua yang sulung menjadi kepunyaan Allah". Ayat penekanan pada ayat 13 berkata, "Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus, biasanya kelahiran anak pertama atau anak sulung selalu dinantikan oleh pasangan suami istri, karena hal itu menjadi pelengkap kebahagiaan mereka dalam keluarga dan rumah tangga. Bahkan kelahiran anak sulung biasanya lebih istimewa bila dibandingkan dengan kelahiran anak lainnya. Itulah sukacita pasangan suami istri yang sangat berbahagia dalam menyambut kelahiran anak sulungnya. Begitu juga dengan Tuhan ketika Dia menerima yang sulung dari kita. Hal ini bukan hanya berarti anak sulung saja, tapi juga menyangkut hal-hal yang lainnya seperti penghasilan sulung. Ini adalah penghasilan pertama dari usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Gaji atau tunjangan pertama itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai penghasilan sulung untuk menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan usaha dan pekerjaan pada kita. Persembahan sulung, hal ini menyangkut penghasilan kita setiap bulannya, yakni perpuluhan kita. Ini juga harus kita persembahkan kepada Tuhan, karena ini adalah milik Tuhan. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku." Maleakhi 3 ayat 10a. Waktu sulung. Hal ini menyangkut waktu kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah kepadanya. Banyak orang menggunakan waktu pertama di pagi hari untuk memegang handphone daripada untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Begitu juga dengan waktu beribadah. Mereka menganggap waktu ibadah pagi dan sore adalah hal yang sama. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena ketika kita beribadah di sore hari, maka kita tidak lagi mempersembahkan waktu sulung kita kepada Tuhan.
mempersembahkan hal-hal sulung kepada Tuhan harus kita lakukan, karena hal itu milik Tuhan. Untuk itulah, mulai sekarang kita harus belajar memberikan penghasilan sulung, persembahan sulung, dan waktu sulung kita kepada Tuhan. Penegasannya, semua yang sulung adalah yang terbaik, dan itu adalah milik Tuhan. Mari berdoa. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami tidak memberikan persembahan yang terbaik padamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.